penyembelian itu harus pakai bismillah. Kalimat harus ini harus dengan arti taruhan sah tidak sah, apa harus sebagai etika, apa harus sebagai supaya kebiasaan baik ini bertahan. Saya ulang lagi ya, misalnya Pak Arifin dawuh teng jenengan cung nyembelih pitik kudu maca bismillah. Kalau kamu memotong hewan harus baca bismillah. Kata harus itu apa artinya syarat sah, sehingga kalau tidak baca tidak sah. Apa keharusan dalam makna etikanya harus baca bismillah. Jadi urusannya hanya apa? Etika atau afdoliyah. Atau kita tidak ingin kultur baca bismillah itu hilang, sehingga barang tidak wajib pun kita wajibkan supaya kultur baca bismillah itu tidak hilang. Nah, Imam Syafi'i itu milih yang tidak wajib. Itu hanya urusan etika. Sehingga zabihatul muslim meskipun nggak baca bismillah, baik secara sengaja maupun lupa tetap halal ya, tetap sah, tetap halal. Tapi beberapa ulama mengatakan baca bismillah itu wajib dan menjadi syarat sah. Ya kira-kira karena pamit tadi, yang beri nyawa itu Allah, kok apa yang menghilangkan nggak pamit, sudah menghilangkan nyawanya ayam dimakan lagi. Oh itu selingkuhannya kan mesti marah itu. Selingkuhannya, pacarnya, anaknya, cucunya itu kan marah itu. Tapi kalau pamit yang punya kan enggak. Coba kalau ayam cantik yang pas kamu sembelih itu lanangannya kan mangkel itu. Kalau kebetulan sudah tua kan, sekarang parmu kan gitu. Jadi apa? Itu yang tahu Sarah. Saya ulang lagi, yang tahu Sarah. Karena ini sudah jelimet, sudah jelimet. Sehingga nggak ada kitab matan yang induk kecuali disarain. Dulu ada kitab namanya Takrib, karangannya Abi Suja. Terus disarai kecil sekali oleh Fathul Qorib, ya, oleh Ibnul Qasim Al-Huzi itu. Terus disarai lagi oleh Bajuri. Jadi sebenarnya Bajuri itu sudah sarhun ala sarhin warifin, ya, sudah sarhun ala sarhin, bukan sarhun ala matnin tapi sarhun ala sarhin. Nah, kenapa memang kita butuh itu? Saya ulang lagi, kita butuh itu. Nah, kenapa butuh? Ya karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Karena matan itu seperti itu. Misalnya matan cerita, yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nyembelih itu ya nyembelih itu memotong hewan. Terus motongnya dari mana? Kalau kamu motong hewan dari mana coba? Dari belakang atau dari depan? Dari mana? Depan misalnya. Pertanyaannya, ketika dari depan itu paling penting terpotong al-hulkum wal mari misalnya. Yang satu majrur to'am, yang satu majrur ruh, ya gitu, majrur nafas. Tapi andekan dari belakang gimana? Tapi tetap terpotong. Mulai ribet kan? Kalau kubu sebelah kan enak, pokoknya nggak sunah Rasul seperti itu, nggak mau debat. Tapi kita tidak, cara berpikir tidak gitu. Ini kan status hukumnya halal apa haram ketika ada orang motong hewan dari belakang. Nah, terus kita berdebat kan, mesti berdebat itu mau dibilang haram, nyatanya memenuhi syarat apa tadi pemotongan, hukumnya kena, marinya kena. Mau dibilang halal, jangan-jangan pitiknya sudah pingsan, sudah mati karena dogrok-ogrok dari belakang. Nah itu terus ulama debat, kan mungkin juga, ya kan? Pitiknya sudah setengah kena corona, pingsan terus, ya kan? Sudah pingsan terus digorok. Nah seperti ini mau tidak mau kita harus detail. Detail artinya yang dikatakan menyembelih itu apa? Ya nanti tak bacakan tabir di Bajuriyah sekaligus ijazah untuk jenengan semua ini. Saat tadi alhamdulillah ketemu Pak Arifin lama, nantikan panjang lebar tentang pentingnya ilmu. Yang dikatakan menyembelih adalah mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Saya ulang lagi, mematikan hewan yang hidup dengan kaifiyah syariah. Nah kalimat hidup ini mulai masalah. Hidup yang apa? Misalnya ada hewan, saya sering kalau ngaji cerita, ada ayam jago ketandang mobil, ketabrak mobil, kejet-kejet. Enggak kamu sembelih pun 1 menit lagi pasti meninggal. Ini kan hanya koordinasi prosedur saja. Karena prosedur ayam mati harus kejet-kejet, enggak boleh enggak langsung peletes mati, enggak boleh. Nah pertanyaannya ketika kejet-kejet ini kamu sembelih, itu halal apa enggak? Wong andekan enggak disembelih juga sudah mati. Artinya enggak penyembelihan ini kan enggak memberi
kontribusi pematian, tapi enggak ngefek gitu. Makanya terus ada perdebatan, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatu masbuh. Itu kalau nggak sarah nggak bisa. Lalu pertanyaan nakalnya begini, saya itu betul pernah ngalami itu. Wayam jago itu kan mahal, apalagi kalau Bangkok kan. Saya pas jalan-jalan sama anak saya, sama jalan-jalan mau ke pasar itu di pertolongan dua rumah. Kusik halal tuh orang, kadang tanya orang awam, halal kata saya. Gitu. Padahal andai kan tidak disembelih ya pasti mati. Suatu saat ada yang mengkonfirmasi lagi. Saya bilang kalau kiai ya tidak pantas makan ayam gitu, tapi kalau kamu tidak kiai ya pantas saja. Daripada rata halal lo geremeng eman kan ribet. Nah sebetulnya itu dalam mazhab Syafi'i itu tidak halal karena dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Karena tadi setengah menit lagi atau 1 menit lagi pasti mati. Kan dia belum mati karena koordinasi Israel saja tetap yang nyambil itu. Tetap kan nggak segampang itu kan, tetap prosedur apa? Jalankan SOP-nya harus ada. Nggak boleh mati selonang-selonang itu, nggak boleh. Tetap ada SOP kata Pak Arifin ada SOP. Dia kalau sama saya bisa guyon kalau. Nah, tapi misalnya nanti pertanyaan, tapi dalam mazhab Maliki itu diabaikan, hayat mustaqirrah, hayat ittiroriyah, hayat itu diabaikan. Cara berpikir Imam Malik lebih matematis. Kalau nggak disembelih itu matinya berapa menit? 1 menit lagi. Gara-gara disembelih dia mati sekarang. Berarti eksekutornya ya peso itu. Ya berarti peso itu memenuhi kriteria mematikan sesuatu yang masih hidup, hewan yang hidup dengan cara syar'i. Jadi andai kan ada rapat malaikat, matinya karena apa coba? Karena peso apa karena kecelakaan? Karena peso. Ya kan? Karena kalau nggak tanpa peso nunggu 1 menit, gara-gara disembelih langsung terjadi sekarang. Nah karena hukum halal ini yang menarik dan menguntungkan. Di bab ini orang jadi Malikiyah semua. Mana maksud saya? Jadi kita ini sebetulnya Syafi'i pecundang gitu. Syafi'i partai politik. Jadi kalau sedang tidak menguntungkan ya kata siapa kita Syafi'i banget? Tidak juga itu. Ya, jadi karena tadi ya kalau pada level perdebatan ulama itu ada tadi ya, ada seperti itu, ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun ittiroriyah, ada harokatul masbuh. Jadi tak baca ya supaya dapat barokahnya ulama ya. Jadi tak baca redaksinya ini di halaman, terus kitab ini saya tinggal sebagai amal saya, keluarga saya, sebagai penghormatan saya sama Habib Ali, Habib Qures, Habib Hussein semuanya, Pak Arifin dan Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alam, ini halaman 562, ikutnya bab kitab Ahkami Sayyidi wa Dzabai. Ya jadi nanti yang mungkin kalau beda halaman cari di babnya, kalau beda halaman cari di babnya. Karena kadang beda halaman warifinnya. Kalau cetakan sekarang enggak. Beda. Iya, kadang beda juz pun. Kayak Ikhya sekarang tuh sampai 6 juz. Zaman kita ngaji kan 4 ya. Di orang ada yang 6, ada yang ribet cetakan sekarang ya. Di atas ada 10. Satu Ikhya itu. Hurufnya dibesarin. Ikhya biasa. Hurufnya iya, ada yang sama. Karena ngerti ya, zaman akhir paling sudah agak buta huruf. Saya tuh dulu punya guru terakhum sudah sepuh. Itu baca gini nggak bisa, Pak. Jadi kalau di kelas harus dituliskan pakai spidol. Mulang Minhajul Abidin. Sudah sepuh sekali. Kalau ngajar itu nggak bisa jalan, udah pakai becak. Itu yang nulis agak kurang ajar. Nulis CDE cepet bar. Jadi kadang itu apa itu? Beliau masih semangat, tulisannya habis. Loh kok sentek jeng? Terus ya wes ya. Jadi nulisnya di HVS baru dulu. Ya cepat selesai. Iya. Nah kalau beliau pakai kitab sudah nggak berso itu. Anak-anak wah nulis CDE benang ber. Hari itu. Saya ulang lagi ya. Jadi yang mau saya baca tadi itu logika fikih ya. Fikih itu berpikir ya. Di mana-mana namanya menyembelih itu apa? Dari hidup dimatikan dengan kaifiyah syariah. Kaifiyah syariah ini tidak boleh kamu nyontohkan harus disembelih, keliru juga. Karena untuk hewan yang berat atau hewan liar
cukup dipanah asal ma'an harodama yang bisa ngalirkan apa? Darah. Jadi makanya saya umumkan bikaifiyatin syariah warifinya kan tidak harus motong kan bentuknya. Kalau hewan liar kan atau sapi kurban liar kan, sapi kurban ucul liar kan boleh dipanah, boleh macam-macam. Nah kalau tembak bisa diperdebatkan karena daun serapi warifin. Jadi bisa debat. Meskipun ada yang bilang boleh tapi bisa debat lagi kan? Karena daun serapa api warifin. Iya. Tapi ini saya cerita umumnya bikaifiyatin syariah. Ya, karena kalimat hewan hidup, ada kalimat hidup. Hidup yang apa kan pertanyaannya? Hidup yang sudah kejet-kejet, misalnya sudah koma, udah kena corona, disentak istrinya itu. Apalagi ayamnya menyaksikan pasangannya diselingkuhi, wah itu sudah stroke itu dia. Itu. Nah itu. Makanya kalau orang suka macam-macam itu kayak ayam makanya itu. Saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam annahu yujadu fi ibaratihim hayatun mustaqirrah, hayatun mustamirrah, harakatu mathbuh. Wa yuqalu aisyu mathbuhin. Wal farqu bainaha annal hayata al mustaqirrah yakunu maha ibsarun bi ikhtiyarin wa nutqun yu bi ikhtiyarin wa harakatun ikhtiyariyah. Wal hayat al mustamirah ya allati tastamiru ila khurujir ruh minal jasad. Wa harakatul masbuh ya allati la yabqa maha ibsarun bi ikhtiyarin wala nutqun bi ikhtiyarin wala harakatu ikhtiyariyah. Bal yakun maha ibsar wa nutqun wa harakatun ittirariyah ini. Wa ba'duhum farraqa bainahuma. Sampai saat terus ini. Jadi ini perbedaan-perbedaan pandangan ulama. Nah, Imam Malik itu mengabaikan semua istilah itu. Sing penting pas mbok sembelih iku kecelok urip, cara wong Jawa kecelok urip. Cek hayat mustaqirrah, cek ittirariyah, cek harakatu masbuh, pokoknya kecelok urip. Ini kecelok urip bisa dibilang masih hidup. Karena kalau bisa dibilang masih hidup, kamu sembelih, tetap nanti rapat malaikat kira-kira gitu. Ini matinya karena apa? Karena kecelakaan. Oh, kalau kecelakaan 1 menit lagi matinya dong. Tapi kan matinya sekarang ya karena disembelih. Nah tadi saya bilang sebenarnya mazhab Syafi'i itu tidak seperti itu. Karena Imam Malik menghalalkan, biasanya penggemarnya lebih banyak. Di bab bangsa halal itu kan penggemarnya masih banyak. Tapi ya sudahlah, itu masih ahli sunnah karena salah satu dari mazhab 4. Tapi logikanya juga masuk. Jadi kita bukan sekedar taklid ke Imam Malik, tapi kalau kita ikhtiyat ikut Imam Syafi'i ya monggo, karena mungkin secara medis karena mengalami seperti itu mungkin tingkat kesehatannya apanya sudah ya sudah lah, yang penting makanya terus orang Jawa pinter, nak PTE jago ya halal, nak cilik enggak lah. Itu kan ibarat perdebatan antara kepiting sama yuyu. Yang menghalalkan kepiting itu mengharamkan yuyu. Tahu yuyu yang kecil di sawah ya? Tak tanya, kenapa yuyu halal? Karena amfibi Gus, bisa hidup di dua alam. Memangnya kepiting enggak? Oh beda. Ternyata beda maksudnya. Eman Gus kalau haram. Eman kan kalau yuyu haram kan nggak ngefek kan, kecil. Ini mufti kok. Oh udah kadang halal, udah kadang makan selama ini. Iya selama ini udah kadang makan itu. Makanya banyak kiai yang mengharamkan kepiting sebetulnya, tapi minoritas kan. Minoritas. Tapi yang mengharamkan yuyu mayoritas, wong kecil aja. Jadi kita ribet ikut siapa? Gitu. Kata siapa ahli fikih gak mikir untung rugi. Makanya saya ini bingung, jadi saya ini kan kiai ya, kiai betul, susah kadang jadi kiai. Sebagian guru saya itu mengharamkan kepiting. Nah kalau kayak dolan di daerah Juwono, Mas Nafis daerah itu, penghormatan tertinggi santri itu kalau nyugoi kiainya kepiting, karena itu makanan termahal. Bingung kan dia? Mau tidak makan itu kayaknya dipersiapkan betul Pak Riban. Udah ada effort ya. Warna nyari yang mahal kan. Mau makan itu sebagian guru kita mengharamkan. Akhirnya ya ada darurat tadi. Makan sekadarnya. Kalau saya habis 3 pasti israf. Kalau habis 1 prosedur hormat yang nyugui. Itu susahnya jadi kiai. Kalau kamu kan tidak kiai, mumpung gratis. Enaknya gak jadi kiai kan itu Mas. Pertimbangannya mumpung gratis. Sudah gitu masih mun dibutuh mawon, makai dibutuh mawon. Oh digawa tenan. Tapi sebetulnya ada sisi naif dari yang bilang halal tadi.
Ketika yang bilang naif itu versinya, tapi ya nggak apa-apa, semoga dimaafkan Allah. Naifnya tadi, tapi saya tidak tapi itu masalah khilafiyah ya. Semoga yang mengatakan halal juga benar, karena punya perhitungan iman tadi. Tapi yang bilang halal itu tak tanya, Yuyu itu halal apa haram? Lucunya jawab haram semua. Yuyu bahasa Indonesia nggak ada kayaknya. Nggak tahu juga saya apa. Yang penting paham tapi Yuyu, yang kecil itu. Itu kalau diharamkan nggak ada yang protes ya? Nggak ada. Tapi kalau kepiting? Ini pakai model apa? Coba Pak. Kalau alasannya amfibi, Yuyu sama kepiting sama enggak? Kalau alasannya amfibi, hidup di dua alam. Sama-sama. Sama-sama. Kenapa kepiting jadi halal? Lebih bernilai. Ini juga mufti model baru. Mungkin muftinya menghalalkan itu. Iya makanya itu. Kan jadi kayak tadi ayam jago tadi orangnya tak tanya akhirnya. Andekan yang kecelakaan tuh ayam kecil. Kamu tanya saya enggak? Ya enggak, aku langsung tak buang. Kan langsung dibuang. Berhubung ayam besar. Eman kan. Tapi nurani aja sebetulnya protes. Nyembelih wis klekek terus. Kadang kan wis apa kejet-kejet itu sudah. Sudah tunggu SOP jalan Pak. Ya tapi apapun itu ini ilmu harus didengar ya supaya sampean tahu ya, ada hayat mustaqirroh, ada hayat mustamirroh, ada hayat ittiroriyah, paling enggak kita ngerti lah. Karena nanti di bab B, ya nyun sewu di bab apa? B. Itu ya nanti enggak sahnya karena apa? Tidak mutamawal. Misalnya saya punya utang sama Pak Arifin ayam jago, tak bayar dengan jago yang mengalami kehidupan sudah seperti itu, kan tidak sah. Meskipun itu hidup tapi sudah tidak hayat yang mustamirah, tidak normal. Jadi ilmu itu apapun tidak cocok kita karena beda mazhab misalnya, tetap sebagai apa? Ilmu. Jadi jangan pernah anti ilmu meskipun kita tidak cocok. Dulu saya itu heran sama Abu Hanifah karena membolehkan merujuk wakaf. Wakaf itu kan nggak boleh ditarik kembali dalam mazhab Syafi'i dan hampir semua ulama bilang gitu. Tapi kalau kata Abu Hanifah, jika nazir yang nerima itu tidak sesuai rencana kita, keinginan kita, itu boleh narik kembali. Fa innal waqfa atiyatun makhdoh, kata beliau. Wakaf itu ya pemberian normal saja. Suatu saat ada peristiwa gini Pak Arifin ya, ada orang kaya raya mewakafkan tanah itu senilai kalau nggak salah itu 60 miliar. Singkat cerita beliau bermain apa gitu, bisnis apa itu bangkrut. Kemudian itu belum disertifikatkan wakaf. Kemudian nggak ada yang disawang Coro Jowo, nggak ada yang dilihat, terus mau dibeli sama nyuwun sewu sampai yang mau beli yang mampu itu non muslim. Singkat cerita ada orang kaya muslim yang mau beli itu tapi ada problem karena itu wakaf. Tapi kalau nggak dibeli itu malah dibeli non muslim. Tanya saya, hanya saya jawab nggak apa-apa dibeli saja. Ngikuti mazhab Abu Hanifah. Karena kalau mazhab Syafi'i itu nggak sah semua pembeliannya. Tapi apa artinya mazhab kalau kita berpikir nggak sah tapi yang jual melakukan? Nah itu yang nggak dipikirkan oleh orang-orang fikih yang di Menara Gading. Apa gunanya kita bilang nggak sah, tapi yang punya tanah tadi tetap menjual. Karena tidak mengindahkan hukum itu, mau apa? Makanya saya bilang bagi tentang Gus itu nggak ada kaulnya dalam mazhab Syafi'i. Saya bilang kamu mengharamkan itu sudah tidak ada gunanya karena itu tetap dilakukan. Jadi kita pertimbangannya ndak itu, daripada dikuasai situ mendingan kita. Betul. Nah itu sisi-sisi fikih. Makanya ini kita ngaji fikih ndak segampang itu memberi fatwa karena pertimbangannya banyak, Pak. Dari hitam putih. Dari hitam putih gitu maksud saya, ini cerita. Jadi nanti kamu ngerti. Jadi mau apa coba? Itu kan ibarat gini. Hukumnya kita ngajar perempuan itu masalah sebetulnya secara, karena itu ajnabiyah. Tapi fikih mentoleransi li ajli ta'lim, karena untuk belajar enggak apa-apa. Kalau sudah jadi fakta itu ribet. Dia maunya belajar sama kamu, dan sekali kamu tidak mau belajar ke yang lain yang potensi menyesatkan. Jadi fikihnya bukan masalah nazar lagi, sudah penyelamatan. Ribet kan kalau sudah begitu. Saya punya kenangan yang menurut saya itu harus jadi trauma. Siapapun harus jadi trauma. Ini cerita sedikit. Ini masih ngaji fikih, pertimbangan. Ada orang itu sangat khusyuk, Pak. Sangat khusyuknya di rumahnya Pak Wafa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada apa saja. Ketika anaknya berkembang agak dewasa, itu pertama naik motor, itu ya utang jasa sama kawan-kawannya. Pertama dia ngelihat nikmati TV ya dari kawan-kawannya. Corong Jowo
mbek tanggane lah. Padahal orang tuanya ini protektif justru karena banyak tanggane sing ndak pati Islami lah. Ya mereka orang Islam tapi ya enggak sholat, enggak apa. Singkat cerita orang tuanya ini datang ke rumah saya nangis, nangis Gus, sekarang saya ikrar bahwa mazhab abah jenengan Ki Nur Salim, mazhab bapak saya itu mazhab jenengan itu lebih hebat timbang mazhab kula. Nangis dia. Dulu saya itu agak menyalahkan Ki Nur Salim jenengan karena longgar di rumah ada TV, ada motor. Terus dia cerita. Nah karena anaknya ini pertama bisa naik motor, untuk anak ABG ini kan jasa yang luar biasa. Karena dia butuh sekali bisa naik motor, dipinjemin. Akhirnya walhasil anaknya ini nyon saya merantau ke Jakarta kemana? Hanya lam yusolli wa lam yasum. Padahal anaknya ya kiai kampung. Terus tak ceritain. Terus akhirnya dia tanya, kenapa sih Gus jenengan sama abah kok longgar gitu sama anak? Terus tak ceritain gini Pak Arifin. Menurut ilmu al-insan abdul ihsan, manusia itu budaknya kebaikan. Karena utang jasanya sama anak ini, ya dia akan ainut anak ini. Sementara kenangannya mbek jenengan mbok amui. Tidak boleh. Dia baru ngakui ya Gus saya itu nyun sewu hanya khusyuk tapi kurang ilmu. Tadi dia hanya berdasar khusyuk. Bocah kok main delok TV kan pikirannya hanya gitu. Ini cerita ilmu, saya bukan menjustifikasi manapun, ini kan cerita ilmu Pak Arifin ya. Jadi semuanya itu ada hitung-hitungannya. Coba kalau kita terlalu stakung be anak pertama naik motor jasanya orang nggak sholat ya, pertama roh TV jasanya orang nggak sholat. Coba terikatnya anak ini sama kita apa sama orang itu? Sama orang itu. Bayangkan kalau umur ABG, kalau umur sak Arifin Pak Wafa ini nafsu astagfirullah kan. Gue coba tua nome ya orang. Gaya tok, bareng tua ada khusus gue gaya tok. Aslinya nome bodoh. Ya saya sama semua. Cuma saya kan lebih jujur jadi biasa. Jadi orang itu harus ngitung gitu. Itu kenapa Mbah Mun tuh kiai alim alama. Setahu saya dalamnya ada TV. Putra-putra ini lihat TV. Meskipun kita tidak mungkiri negatifnya TV, kita nggak mungkiri Pak Arifin ya. Tapi tadi ketika anak-anak ABG itu pertama lihat TV jasanya tonggoni. Kalau kebetulan tanggane wong soleh nggak masalah ya. Kalau enggak, itu nangis ke rumah saya itu ya Allah. Nyesel dia. Tapi saya bilang gini ya, jenengan tiang soleh, mesti anak jenengan suatu saat kembali. Coba pola jenengan harus rubah. Ini hebatnya Nabi ketika Sayyidah Aisyah masih kecil, minta diperlihatkan Li'bul Habasyah. Itu ya diturutin kan masyhur itu. Kayak apa Nabi? Karena kalau nggak diturutin, pasti Sayyidah Aisyah akan ngidolakan mainan yang lain yang di luaran sana malah. Itu karena Nabi punya kearifan tadi. Jadi ini kan ilmu, lagi-lagi ilmu. Jadi yang semua itu harus dibaca dengan ilmu. Makanya kata Nabi, ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa dzikrawah wa ma'alahu aw aliman aw muta'aliman. Karena dunia ini hanya bisa dibaca dengan ilmu. Yang diridhai Allah maksudnya hanya bisa saya itu banyak kenal menteri, kenal pejabat. Tapi saya tidak pernah melihat itu sebagai pejabat. Melihatnya itu orang yang ingin belajar agama. Karena sekali salah melihat, yang hidup itu tamaknya Pak Arifin. Yang hidup kan tamaknya. Saya kenal orang kaya kok melihat kaya, yang hidup itu tamaknya. Ingin dapat ini, dapat. Tapi kalau melihat itu sebagai hamba Allah yang ingin belajar, insya Allah kita selamat dari tamak. Meskipun kita ya manusia tidak sempurna. Setidaknya ketika dia lomo atau tidak lomo, nyalami template apa tidak ngefek karena kita melihat ini mau belajar. Tapi kalau kamu didorong tamak, katanya orang kaya ternyata nggak tahu haknya kiai, ribet kan? Ribet. Ya kalau kamu punya santri cantik ya lihat itu sebagai santri kamu. Jangan melihat ini mau nggak sama saya, kalau enggak ya wah ya ribet kalau gitu. Ini anak-anak muda harus dilatih ikhlas baru bahaya. Ini santri-santri sampean kalau nggak dilatih ikhlas ini bahaya. Karena ini belum punya penggemar pejabat, paling ya anak-anak yang ya tadi ABG. Jadi lah Sarah kembali lagi Sarah itu membicarakan itu detail. Jadi ya makanya kenapa orang mati yang lahir langsung meninggal itu nggak wajib disolati. Alasannya fikih ya lucu. Karena dikatakan sholat mayit, di mana-mana mayit itu sabakohu hayatun. Di mana-mana namanya mati itu terdahului oleh hidup. Nah ini nggak pernah hidup langsung mati. Jadi fikih itu ya kadang lucu. Ya gitu aja alasannya. Kamu nyolati apa? Mayit. Kenapa kok mayit? Jadi mayit itu namanya mayit
Orang mati. Orang mati artinya pernah hidup. Nah itu sarah. Jadi ketika matan hanya cerita wasiktu alladzi lam yastahila, enggak pernah nangis, gawe lam yusalla alaih. Sarah bilang mergo ora tau urip. Kalau enggak pernah hidup berarti enggak bisa dikatakan mati. Kayak sampean miskin itu kan enggak bisa dikatakan bangkrut. ya miskin aja gitu loh. Kan gitu ya. Karena nggak pernah kaya. Nggak udah kaya. Kayak Mas Nafis nggak bisa dikatakan, oh itu Qurannya lupa gimana? Nggak pernah hafal. Jadi yang dikatakan lupa itu pernah hafal. Nggak lupa nggak apa, Gus Qurannya lupa, gaya nggak pernah hafal kok bilang apa? Lupa gitu. Nggak boleh Pak Wafa bilang saya ini bangkrut apa? Nggak pernah kaya kok bangkrut. Jadi semua itu ada aturannya itu. Nah itu sarah, lagi-lagi sarah. Jadi kita kan banyak yang syarhun ala syarhin. Jadi kayak kitab takrib itu disarai Fathul Qorib. Jadi Fathul Qorib itu sudah sarah. Disarai lagi Bajuri. Nah, itu termasuk cerita itu ya. Cerita-cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, wa yakunu qad dzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini. Islam tujad al hayat al mustaqira inda daf'atis saniyah. Amma idza wujidat al hayat al mustaqira daf'as saniyah fayakhilu al masbuhu aidan. Fasartu wujudul hayat al mustaqira fi ibtida'il wati akhir marrah. Wa makharu dzalika inda tulil fasli wa illa fala rafa'a sikina wa ada fawran aw alqaha liqaniya kalatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairu halan aw qallaba wa qata'a biyama baqiya hal al masbuh. Jadi ini masalah sarah. Sarah itu sudah detail. Misalnya gini, kamu motong ayam. Motong ayam harus sekaligus shred jadi. Jangan sampai nyuwun sewu 2 kali. Jangan-jangan misalnya gini, ayam tak potong pas ke kiri separuh. Ya, ke kiri separuh apa hulkumnya. Pak Arifin datang, Assalamualaikum Gus Pak, waalaikumsalam, terus santai jagungan dulu. Jagungan sampai besoknya itu enggak meneruskan. Bareng-bareng malah salam, ingat lagi lu, ayam saya ini. Ketika saya meneruskan ini, potensi ayam ini sudah mati atau sudah hidup yang ini masih mazhab Syafi'i loh ya. Atau sudah hidup yang sudah tidak normal. Artinya apa? Penyembelian kedua yang mengeksekusi tadi sebenarnya mengeksekusi barang mati. Yang penyembelian pertama tidak bisa dikatakan penyembelian karena tidak sampai mati. Penyembelian kedua berstatus setengah mati. Nah, kalau seperti itu maka haram. Kecuali itu dilakukan secara fauron. Fauron dicontohkan nyembelih ternyata pesunya kedul terus ngambil yang lain. Tapi fauron langsung atau terjatuh ngambil langsung. Ya itu boleh karena ditoleransi. Tapi kalau kalam ajnabi kata dia mohon Pak Arifin. Seperti Pak Arifin, alhamdulillah sih. Jaminan mau rawuh. Dari ayamnya asem mana? Ini harus sebar. Ini orang ngawur betul. Jadi, lah itu sarah. Bicara sampai detail itu sarah. Jadi ada sekian kemungkinan. Jadi termasuk yang diandaikan apa? Nah, hayat mustaqirah itu batasnya yakunu maha ibsorun biikhtiarin wa nutkun biikhtiarin wa harakatun ikhtiyariyah. Hayat mustaqirah itu kalau dia betok-betok itu ya karena karepnya. Maksudnya gini, gamane cara roh pitik wedok engkek ya cek karepe dhewe. Cara dia melihat peso itu karepe ya masih lari. Jadi misalnya ada ayam. Ayam kita sembelih baru luka sedikit. Belum sampai andaikan dibiarin ya mungkin suatu saat sembuh, luka. Terus melihat kamu lari ketakutan karena kamu dianggap gladiator, killer lah. Nah itu berarti punya hayat mustaqirah. Tapi sudah kalau kamu sembelih karek ngeriwit, roh kue serawedi, ya kan? Mau demo ya sudah agak berkutik, ya dia berarti tidak punya hayat mustaqirah gitu. Ya batasannya itu Joro. Nah. Dalam mazhab Syafi'i, syarat sahnya penyembelihan harus hewan itu punya hayat mustaqirah. Nah ini sarah ya, jadi sarah itu lebih jelimet. Nah makanya kenapa tidak boleh nyembelih pakai yang tumpul Mas Nafis? Takutnya ayamnya itu ngalami dohtoh, atau kok ditekek. Misalnya sama nyembelih pakai peso tumpul, ini gini ketekek, takut. Kan dia misalnya ayamnya jantungan, roh peso wis setruk kan, udah gitu ketekek. Nah itu mati dulu pasti itu. Siksa. Jadi pas diongok-ongok dia sudah mati.
Jadi nanti kalau di akhirat, sebetulnya saya sudah mati loh, ngawur ya. Wah, apalagi nganggo keris naga sosro. Wah, itu sudah gereng sakti kan diginikin tok sudah mati kan? Makanya bahaya nyembelih pakai keris-keris sakti karena sebelum terpotong sudah mati saking saktinya wah. Keris itu misalnya gitu. Baru nempel. Makanya nanti suatu saat ada pertanyaan ini, boleh enggak nyembelih ayam orang yang rainya itu sangar? Wah, itu haram. Kena. Oh, itu mesti mati dulu. Kumisen tatonan apa? Ya bodoh. Iya kayak algojo. Ayamnya jenis apa? Stroke ya? Jenis penakut. Pas mau disembelih gitu. Udah mati. Jadi hati-hati ya nyembelih ayam. Jadi kalau orang kampung Pak Arifin ya, orang kampung mudin kampung. Mungkin kalau orang kota sudah nyuwun sewu gak peduli. Kalau orang kampung itu apa itu Pak Arifin? Kalau nyembelih jago itu sampai apa itu? Ilatnya dikeluarin dulu. Oh iya. Apa ya? Iya, karena takutnya katanya beberapa yang kaget itu kelek apa? Ketelan. Iya ketelan ya. Iya, Nah, itu ya ada kearifan gitu, tapi ya terlalu ya menyiksa ayam. Tapi memang potensi katanya Pak Arifin. Katanya yang ahli-ahli itu ya. Jadi kalau dia jago ya mau disembelih, saking takutnya itu. Kalau orang Jawa kalau takut kan yang ngelek idu ya. Orang Jawa loh ya. Itu kalau orang takut kan kadang apa kayak nah ayam itu nak ketakut. Kadang ininya terus apa? Lidahnya masuk. Akhirnya pas disembelih ini nggak kena. Nah, makanya terus banyak mudin yang punya ikhtiar tadi. Pernah lihat apa yang ayam jago itu? Ilatnya ya, itu ya tidak wajib cuma tidak bisa kita salahkan. Tapi kata penyembelih yang lain tak tanya eksekutor yang lain, pokoknya rodok dipenegus. Iku seraiso. Saya belum pernah nyembelih ayam karena ini kan selain nggak profesi saya juga nggak mentolonan saya. Tapi ini beberapa kefiah yang penting kita tahu ilmunya. Yang paling pokok itu qatul khulqum wal mari. Ya kira-kira dalan sing digo nafas sama digo makanan tadi. Ya tapi itu tadi caranya semua itu harus mengalami atau masih punya hayatun mustaqirah. Nah, takutnya dalam konteks nyembelih yang apa tadi? Saya bilang separuh tadi. Itu jamnya normal enggak itu sudah jam 11 ini? Jam 10. Cepetan juga. Oh, jam mati almarhum itu enggak halal disembelih itu sudah maitah ya. 10, 13, 10, 14 kan. Iya ya. Saya makanya saya bingung lihat jam. Ya jadi itu Pak Wafa ya pentingnya sarah itu seperti itu. Matan itu kan asal nyembelih saja, tapi di sarah diterangkan jangan hanya nyembelih, yang disembelih harus ada hayatun mustaqirah karena dikatakan penyembelihan adalah menghilangkan nyawa dengan cara yang syar'i. Nah, kalau nyawanya saja sudah hilang bukan nyembelih gitu. Nah, potensi itu ada ketika jago kamu sembelih pakai yang tumpul. Ini ada dokhtoh. Loh, hewan itu juga kayak manusia loh karena punya hati. Ketika takut bisa saja mati. Nah, takutnya ulama kan ini ngalami dokhtoh. Kayak orang ditekek kan mati kan. Ditekek kaget. Contoh gampang gini. Orang ditekek perempuan kemungkinan mati itu kecil. Karena murni hanya ngalami pernafasan. Tapi nak ditekek guaga tatonan kan terus dua reaksi tubuh. Takut sama gak bisa bernafas itu kan lebih cepat apa? Mati. Kira-kira kan gitu. Lah ini sudah takut dongok-hongok itu kan nyiksa. Saya sering ketemu orang yang ahli nyari ular, nyari apa. Itu ya gitu. Filosofinya sama seperti orang perang. Harus bikin takut. Iku kewan Gus nak disewentak iku telelekan. Jadi telelekan iku apa Pak Anda bicara bahasa Batawi ini? Orang kaget terus terpaku itu. Teorinya Khalid bin Walid kan gitu. Kalau perang supaya musuh takut. Kamu tahu saya, kami siapa? Gertak gitu. Ayat ji'na biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayat. Kita ini bawa pasukan yang mereka mencintai mati kayak kalian mencintai hidup. Pasukan kami ini wah darwis, berani modar ya wis gitu. Kira-kira gitu kalau bahasa Jawa itu. Gertak mati. Berani mati. Akhirnya musuhnya kan nah, di antara syaratnya perang kan gitu harus bikin musuh itu takut, gemeter. Nah istilah lelekan itu gampang gitu loh. Lelekan itu pokoknya tadi loh Arifin, kepaku tadi. Nah, agak berkutik.
Paham ya? Nah jangan-jangan ayam yang kita sembelih mau wis wedi dongo-dongo mati duluan gitu. Nah makanya terus kata musannaf kalau bisa itu wa yakunu madzukira bidafatin wahidah. Kalau itu usahakan sekali jadi. Tapi itu bukan berarti syarat sahnya harus sekali jadi. Kira-kira karena tadi gak kebayang kan kalau baru separuh tak Assalamualaikum Gus Pak, Waalaikumsalam Pak Arifin, sebuti kabarnya. Baru itu terus ingat, diteruskan lagi, kemungkinan ini sudah mati apa? Nah makanya ya tapi lagi-lagi ini sarah ya tak baca Bismillahirrahmanirrahim wa yakunu qad umadzukira daf'atan wahidatan la fi daf'ataini fa innahu yahrumul masbukhina itu. Kalau 2 kali, tapi 2 kali maksudnya yang 1 kali ini mengakibatkan kematian, dikatakan penyembelian belum sempurna. Dikatakan hidup toh nanti pasti mati, berarti tidak mengalami hayatun mustaqirrah. Paham ya? Jadi ini semoga dapat barokah dari para ulama. Jadi saya mohon nanti Pak Wafa, Pak Muntaha, teman-teman jangan hanya baca matan ya, pada level alim itu harus baca syarah karena matan itu nyun sewu tidak cukup untuk menjawab sekian kemungkinan. Nah syarah itu sono fardul masalah. Ya Pak Arifin ya mengandekan masalah meskipun belum terjadi ya pengandaian sehingga nanti kalau terjadi kalau militer itu apa? A, B ya? Alternatif gimana? Kalau strategi itu kan ada sekian A, B, C. Kalau A gagal B sudah siap. Oh militer. Jadi kalau masuk surga pintu 1 nggak bisa itu kedua. Coro pangeran guys, coro pangeran niku an'am ya, an'am niku kewan ya, an'am maknane kewan. Ketika difekihkan an'am nu namung khusus unta, sapi, wedhus. Ketika difekihkan karena itu nanti punya akibat hukum fikih wajib nopo zakat. Ya. Tapi kalau secara ekosistem, secara sistem hewani ya, niku pancen kebutuhane manusia. Ya, kebutuhannya manusia nggih an'am niku. Mulane sebagian ayat diterangaken niki rungokno tenan nggih, sebagian ayat diterangaken umpama Allah walau yu'akhidhu wa hunnasa bima kasabu ma taraka ala dhuriya min dabati walaki yu'akhiruhum ila ajalim musamma. Jadi sejauh Allah ijek nggawe kewan sing kena dipangan manusia niku berarti Allah kepengen manusia iku jek ana kehidupan. Kula baleni malih ya, anggere jek ana dabah ru kewan napa mawon sing dadi sumber energine manusia niku berarti Allah urung kepengin nyiksa manusia. Nah kemudian itu menjadi masalah fikih. Nak ngono berarti kabeh kewan itu halal kecuali yang disebut Quran. Gini ku celeng. Terus ketambahan kita meyakini ketambahan mesti ini napa asu. Berarti bar celeng asu. Tapi masalah asu itu ora disebut Quran. Nah, tapi jare wong sing seneng ngaramno asu, Pak Mubaleke sing halal asu ora disebut Quran. Jadi nak asu iku halal ditongseng perkarane gak disebut Quran, berarti sing halal loh ya oleh mergo ora disebut Quran. Jare cangkem elek lho mboten kula. Kula nak nirokno mawon. Mergo sithik-sithik kudu haram iku ngenteni disebut Quran. Jare cangkem elek. Nah, itu bukan berarti harus semua kewan itu halal. Kulo niku mboten sombong, mungkin anak muda yang banyak mengkaji halal haram itu diantaranya saya. Kulo niku belajar halal haram mulai di mazhab Syafi'i, Hanafi sampai macam-macam, sampai mazhab paling modern. Misalnya begini, sing kulo yakini nggih. Keyakinan kulo sing mesti haram mung kulo Syafi'i nggih. Celeng ijma nggih. Nah celeng napa? Ijma. Terus asu mendekati ijma. Asu mendekati napa? Ijma. Terus Fahdin niku semacam macan nih pokoknya Fahdin, Namrin, Babrin pokoknya ngaji kados kula niku wis ngentekno nyawa tenan. Wong Arab ku nak nggih golongane macan ku nak singa bahasa Arabe asad nggih. Nah terus macan niku ana Fahdin, Babrin, Namrin niku jenis napa? Macan, mau macan tutul, macan Sumatera, pokoknya bahasa Arabe Fahdin, Babrin, Namrin.
Mulane kira regane aku iki dosa tenan. Kula neliti hukum nu nganti wis ora ono anak bojo tenan. Dadi kula ora pegatan wis apik ngoten mawon. Soale kula ora pegatan. Imam Sibawa nu seneng ilmu. Bendina nulis kitab. Niku bojone niku cemburu. Pas Imam Sibawa ning pasar kitabe diobong. Ben ora sinau. Nyongkone bojone terus ngeloni bojone. Jebule malah dipegat. Perkarane luwih seneng kitab timbang napa? Bojo. Nek bojo kula pun kompromi. Dadi wis Agus aku nomor 17, sementing aja pegat dadi nomor 17 dadi. Kula niku duwe kitab Minhajul Abidin. Saeling kula niku nate tumbas 60 biji Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali. Nate kula waca pas khole bapak niku 60 biji. Nak kitab-kitab kados Bidayatul Hidayah sing kados takrib wonten niku kula nak tumbas langsung kathah 20. Karena pikiran kula sederhana, kula niku wong alim. Dadi kadang ana tamu, Gus kula pengen ngaji takrib, tak kei sak kitabe tak wacana. Lah nak tamune 20 ke ya tak kekno 20. Kok tak anggap engko sanggup mati ngoten mawon. Nah suatu saat Ihya niku kula gadah sekawan. Mulai beda-beda cetakan. Niki cerita betapa untuk jadi alim itu. Karena cetakan sekali salah, kamu tidak punya pembanding kalau cetakannya apa? Sama. Jadi saya punya cetakan Darul Fikr, cetakan Indonesia, cetakan Darul Kutub Ilmiah, sampai cetakan Darul Qahirah Mesir. Terus masih punya sarahnya. Sarahnya Ihya itu Ithafus Sadat Al-Muttaqin. Itu sekitar 14 juz. Ihya us patang juz disarahi 14 juz. Nanti sampean akan tahu kualitas gojlokannya para ulama ketika menentukan halal haram. Kalau baca kitabnya banyak, gojlokan ilmiah ahli. Misalnya begini, termasuk gojlokan. Ini gojlokan nyata antar ulama. Cara sampean pitik itu halal atau haram? Pitik halal. Oh, seneng itu bantril ini halal. Nah, ukuran haram itu kan kewane jijikno. Di antara kaidah haram itu wa yukhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Khaba'ith itu barang sing jijikno. Wong ko WC ko ngising jenenge minal khubusi wal khaba'ith. Saiki tak bedheki. Mangane pitik iku apa? Lho ora usah munafik e, mangane pitik iku apa? Taek kan. Mangane pitik iku apa? Taek. Pitik ambek macan itu pria inti. Priayi apa? Macan. Nah, berarti sing mungkin haram pitik ta macan misalnya pertanyaan. Pitik. Lah saya iki gojlokane ulama. Kowe agak ora rasane dadi ulama. Dadi ora tau duwe pikiran ngene iki. Engko ora rasane dadi ulama. Sebab itu Ahmad bin Hanbal mau mangan pitik. Ndekne ora sunah Nabi carane mangan pitik. Mergo risikone dhuwur. Sono sing nggih kok ida, lho macan duwe taring, Gus. Kewan iku nak sing duwe taring utawa cengkraman iku haram. Terus wong nyontokno nak manuk iku kaya bidu utawa alap-alap. Nak manuk gentilang halal ya cara keyakinan. Manuk terucukan halal. Jare cangkem-cangkem elek. Iku ya duwe cengkraman karena carane dekne nangkep walang yo nganggo cengkraman. Artine cara walang mbok takoki. Nggih, cara walang mbok takoki. Cengkramane manuk gentilang ku kuat ta ora? Jawabane lho. Kuat. Artinya bagi korbannya kan cengkraman itu kuat. Ora Gus maksude cengkramane sing sejenis. Lho lah anak sejenis bidu mbek bidul lah ya ora kuat. Bidu iku kuat nak nyengkram sak misal. Entek sampean nek kena ulama padha ulama gojlokan. Nah, terus ana kaidah meneh. Pokoke ngene. Nak madharat haram, nak gak madharat halal. Lah saiki pertanyaane, cara ilmu medis, pitik iku rawan potensi flu burung. Bekecot gizine akeh. Perkara kan nggih. Perkara nek contone jajal tes secara medis, bekecot mbek pitik potensi penyakitnya akeh ndi? Pitik. Berarti pitik haram mergo potensi misalnya menulari flu burung, bekecot halal, mergo gizinya banyak. Ajur ya kena mazhab-mazhab. Mulane masalah halal haram niku hake pangeran. Kita ora tau roh, sebab itu kita pakai imam. Dalam hal ini kita ngikuti sinten Imam Syafi'i. Tapi ngikuti itu bukan berarti kita terus sepaneng harus begitu.
Karena kalau sampean sepaneng nanti sampean akan keweleh. Piye Imam Syafi'i di guru jenenge Imam Malik sing mudah menghalalkan kewan-kewan sing gak ono nase haram. Yang jelas Imam Malik termasuk orang yang melarang orang makan anjing. Jadi gak bilang haram tapi dia melarang murid-muridnya makan apa? Anjing. Ya orang juga gak bisa menebak apa melarang itu mengharamkan apa ndak. Tapi sing jelas jenenge nglarang gak ngongkon sing perlu dieling-eling nek jenenge nglarang iku mboten apa ngongkon. Nah itu sing niki penting kula aturaken karena siklus kehidupan sing dimaksud Allah niku pancen keng kewan. Mata raka ala dzuriya napa min dabatin. Mulane suket niku pangeran duwe adat. Sampeyan saiki tak bedheki. Mriki nek adarane suket apa rumput nggih. Suket mbek sapi ku larang ndi? Larang padha. Kowe ora tau dadi ilmuwan. Suket mbek sapi niku regane padha. Sampai anak duwe sapi ini rata-rata didol umur pinten tahun? Kali tahun kan? Pinten regane nak sapi rega 2 tahun mulai cilik nganti 2 tahun regane pinten? Mboten jawab mawon. Wonten 7 juta? Pinten? 12 juta. Sekarang misalnya sapi itu 1 hari mangan suket ono setengah pintal. Pinten? Mboten suket misalnya coba yang dedek suket. Sak pintal. Pinten? Pinten kilo kira-kira mangani suket itu berapa kilo? 20.000 nggih. Heeh. Saiki 20.000 ping sak wulan. 600. 600 ping setahun. Pinten? 7 juta 200 ping 2 tahun. Nah, padha kan. Mulane ki nanya nyepelekno suket mbek sapi larang ndi? Yo larang suket padha kan. Mergo umure 2 tahun sapi iku padha karo umur suket sing dipangan. Mulane nyepelekno suket cara pengiran wong goblok. Lho iki kok tenan. Mulane kula nanti tangkleti ilmuwan. Gus Quran hebate ngono kok bakas suket wa faqihatau wa abba. Paham ya? Anna sobabnal ma'a sobba thumma syaqaqnal ardo syaqqa fa'ambatsna fiha habba wa inabau wa qadba wa zaitunau wa nakhla wa hadaiqa hulba wa faqihataw wa abba. Tak jawab kowe kiai kok bindung ora karuan suket mbek sapi regane padha. Jenengan guyon lho Gus, guyon mbah aku iku ulama. Dadi mikirku luwih suwe timbang kowe. Sapi 2 tahun regane piro? Dijawab, ya 14 juta Gus. Lah nek kowe makani sapi nggo suket sedina 20.000 ping mau kena piro? 14 juta. Ada artinya nak Quran bakas wit-witan, bakas suket aja sepelekno karena nilai-nilai sapi wedhus sing larang iku bergantung suket. Nak mbok hitung nilaine. Waduh. Aku yakin regane Mustafa mbek beras sing dipangan mulai cilik ku larang beras kok. Mustafa didol ora payu. Itu kan paham ya? Pemenang saya kisah yatim piatu, paham ya? Ikut yatim, malah ranong tuh yang dene. Iku pangeran. Mulane Quran iku bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Dadi ana Quran sing mbok waca jenenge mushaf. Ana Quran sing mbok apalno jenenge Quran. Tapi ana Quran sing dadi hujjatullah fi ardi iku sing diwaca ulama. Nggih, Quran sing dadi hujjatullah fi ardi sing diwaca ulama disebut napa? Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Quran dadi ayat sing jelas tapi ning dadane wong-wong sing duwe napa? Ilmu. Termasuk iku wong ndek ilmu ngerti nek regane suket iku padha ambek sapi. Iku nak mbok hitung suket tok lah sak banyune. Sak ngombene. Mulane wonten teori jari Imam Ghazali. Wong sak donya iku kliru kabeh, iku pangeran tetep sugih. Mergo ora ana barang nganggur cara pangeran. Ya kok nganggur piye? Misale ngeten contoh gampang. Wonten tiyang niku nyupir bis. Bise niku perjalanan Jakarta Semarang atau Jakarta Jogja, gak payu, mau supir mbek kernet. Wah rugi bise. Tapi gara-gara bise rugi kan dia ngitung rugi karena tidak ada penumpang kan. Tapi dari toko pom, dari pom bensin, masih orang penumpang lah kan tetap beli bensin kan, artinya tetap ada transaksi nopo bensin. Tapi kan supirnya rugi Gus, sing duwe bis ya rugi mergo ora ana wong numpak.
Wong sing ra numpak iku anggap ae swidak, jatah wong numpak bis swidak. Lah sing ra numpak swidak iku sing ra numpak bis iku ya tetep marung. Mulane cara pangeran tepono transaksi. Sing swidak ra numpak bis iku kan numpak bis liya. Utawa ora lunga tapi ning omah marung, tetep ana transaksi ekonomi. Paham ya? Berarti sing dadi bangkrut kan supir bis iku tok mbek sing duwe bis. Iku mergo ora syukur. Tapi nek dhewe syukur ya ora bangkrut juga. Penak cah sekali-kali lu kok ora usah penumpang mlaku-mlaku. Selesai kan? Lah tapi ada pertanyaannya, tapi kan gak entuk duit Gus lah. Ndekne nyesal nek kepengin entuk duit, ndekne ora sekali-kali cah. Gak payu, anggap ae mlaku-mlaku Jakarta Jogja. Selesai kan? Tapi gak di PHK, di PHK gak cara majikan. Nak pangeran iso wae nyiapno pekerjaan sing luwih apik. Tetap sangka rahmati Allah mesti ditampani rahmati Allah. Sangka rahmati Allah ditampani rahmati Allah. Iku pak cara pandang para wali, para wong sing parek pangeran. Dadi ning donya meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Meleset ka rahmat sitok untuk rahmat sitok. Misale kene ning omah seneng awar bojo kelon seneng. Lagi ra seneng tinggal bojo dolan ning kanca ngaji seneng. Lali bojo ketemu apa? Kanca. Bosen kanca mulai ketemu bojo seneng. Pengen mangan seneng, tapi nak wae ngising mangan yo ora enak, kasil ngising seneng. Wis manusa wis ngono iku. Dadi sangka bosen mangan ditampani seneng ngising. Bareng ngising lega kepengin mangan meneh, bareng warak turu. Glegeken wis ngono. Ini kita tidak pernah tahu, mulane wong ora usah sok wali. Kadang gue sholat nganti 100 rakaat. Ape donga wudu se ati ditata se bareng lagi donga ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar atau donga njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nek pangeran ngersakno gak donga-donganan. Umar tahu njuk donga untuk hidayah, wong dekne kafir, preman. Wis pangeran ngersakno. Misale murga Umar didongakno Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal. Wis pangeran sing ngeroh. Musan ping pindho jotos tiyang disalahno pangeran. Sing kedua niku wonten tiyang pedagang surujud dabah. Dadi napa cara sakniki pelana napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelana nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Yo sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jenengan badhe lunga tak siapno sepatune. Pokoke dene bayang. Apa nabi siap situ cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita iki di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah seputi, sajo jotos. Dekne carane seneng aku ya ngono iku barno ra wis. Wong carane seneng aku ya ngono iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Dan sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya Allah nganggo hukum matematika, ngenyak wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum, kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng. Ya wis ora ono mafhume. Bahasane wong seneng ora usah hisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene iku ungkapan seneng. Paham sih kalau maksudnya? Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni kan. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir, ape dalail wae lakon iki. Rasa apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Parek mbek pangeran iku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya masyarakat sing awam koyo bakul, tani, tukang supir, tukang internet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik bariku duhur, bariku badiah, walah. Tapi berhubung fardu tok, selesai kan? Ini Pak, tak sholat sik. Sholat bar, menak sholatnya cepet. Karena itu orang geremeng, misalnya qobliyah sik.
Padahal qobliyah dhuwur kesunatane papat lho. Ba'diyate papat. Dhuhure kesunatane jamaah jek pujian. Was. Boyo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek penggaweane kiai. Entek qobliyah tambah salam templek ya akeh. Lah anak supir. Entuk apa? Kowe tambah khusuk citram tambah apik rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah qobliyah. Mbok wong ku mikir, mulane aja geman gedeng ulama. Sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku sing paling awam wis diperhitungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapakmu sepuh senengane sarongan kaosan tok mlaku kinten-kinten 3 kilo. Nggih dolani ngomong ra jelas. Ya mboten kedunan, nggih mlampah, nggo ra sandal. Nggih mlaku ngoten. Nggih takoki tiyang, badhe temu ndi? Iki lho delok donya. Donya kok didelok ya. Aku ngenteni mati nek ra mati-mati. Wah, ya malaikat Israil wayang wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang weling, ternyata dunia mau demi mati. Ya akhirnya kula malah rawani mati, gue malah lucu meneh. Aku ngenteni mati kok malah wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi, orang diingatkan nak duit ora penting. Ngerti kok ya. Gede budi. Iki lho ngentekno duit aja bingung ngono nek ngomah di duit. Nak kula ora di duit malah bingung. Aku malah keliru. Aku nak di duit bingung. Mergo kepengin belanja. Aduh ora duit ora kepengin popo. Senengane guyon bapak kula. Nganti badhe kabudut iki guyon. Jadi ini pengertian nggih jenengan. Jadi ning Ihya ono kitab Sima wal Wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa, akhirnya awur-awuran, tapi ngawur songko banget seneng. Lha iku ora kena hisab. Mulane kula berkali-kali di debat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Teng mriki pinten? Nak daftar haji sakniki pinten? 30 nggih. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut kiai fikih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa wajib. Ya nggak gedene takok kiai kon daftar kaji. Bareng takok kula niku umure pun 50 Gus. 17 ketok wis bablas. Ya. Tak takoki lha aku kangen tenan mbek Kanjeng Nabi iki kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai-kiai mboten angsal Gus, perkarane umroh ku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat blok goblok. Wong kangen kok ana napa hukume. Bedakno sunat wajib nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan nggih mbek Kanjeng Nabi, ya kangen wis berangkat ya umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasan anut Gus Bae nek kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuk nek kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten kuwi. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ora sejarah ya ana ngomong fasik sekelilingi. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar ngomong saleh ku mafia-mafia. Tapi kon dadi mafia tenan. Ora gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Lho no eman cara kon mabuk tenan ning terminal mboten purun, Dek. Senenge sing parek-parek masjid. Ayo repot to. Kayak santri sing nakal ngoten kon ra modho ora gelem. Kon tertib yo ora gelem, tapi kon ngegeng ning terminal. Yo ora gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah ning Allah wa Rasul. Iki padha ora roe. Kita sholat qobliyah ba'diyah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis, ya berkeputusan ra usah qobliyah ba'diyah. Apalagi ulama itu periwayat sejati, makanya Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau mau nyuruh kita begini ya. Sholat 5 waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya. Tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Dinyang pokoknya sak pas-pasi. Salat 5 waktu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong Bedui muni fa wawah. Dek ini sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan,
Kula akeh ngakoni syariate jenengan pas ora luweh ra kurang. Jadi pas misalnya dhuwur tok asar. Tok. Fa wa la azidu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawab apa? Aflaha. Intah apa aflaha in sadaqah dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Kok ngakoni syariat itu sing pas-pas wae. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin tidak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umatnya Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya semacam-macam. Mana jogeman ke anut wong abid sing bodho iku ngrusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene. Waduh, kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintainé umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah mukasafah di makamnya Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum ashabi. Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warohi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" Qal hum al-Indonesian. Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu udah ada di negara lain. Sing ora salat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang terima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tatonan ae muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir be Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ra jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template, kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong, ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, solem ya sing. Mulane Ki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid itu sowan Mbah Khalil, kula niku soleh-soleh kula piyambak kok ujug-ujug dadi pangeran. Jadi kamane kan Mbah Hamid itu orangnya soleh, khusyuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk karena ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya kok khusyukku dadi dhuwit. Karena Mbah Hamid ra ruhin, cara kita orang enggak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanane mbah saya. Saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalam sing disewani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawab ya iku urusanmu jan. Jawab Mbah Khalil iku urusanmu. Makanya ndak ada ulama kecuali duwe sikap sinis sama umat supaya njagani ndak semua kesolehan itu gak dadi duwe. Makanya kayak seperti saya roh Mbah Dimyati Pandeglang itu ndak kaget, ndak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis malah buat dalili fal yukrim dhaifahu, ilmumu sik amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk udah untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge Misbah nak ana tamu jek ning lawang takok, "Ana apa kok rene?" Nyuwun barokah jenengan, wis tak barokahi nak gak ganggu aku, mulai. Jajal. Iya, jajal.
Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kata guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim dhaifahu. Tapi yang ndak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah nek kowe ora perlu anut niatan uta ora ana tamune lah. Oh malah penak kowe sampean penak. Niatan uta ora ana napa? Ora ana tamu. Ini masih ngaji fikih, tiba ada orang itu sangat khusyuk, sangat khusyuknya di rumahnya bahwa itu nggak ada TV, nggak ada motor, nggak ada mesin. Ketika anaknya berdoa, pertama tidak dilihat dari kawan-kawan itu, padahal orang tuanya ini protektif karena banyak tangga zaman Islam kita. Ya mereka orang Islam berdiakan sholat. Kita melakukan kegiatan pasangan. Kalau saya itu wanita apa yang dengan saling berkasih dengan guru kita di bawah terus mau cari keluarga.